Copa America 2024 akan menjadi edisi spesial bagi pesta sepak bola terakbar di wilayah Amerika Latin tersebut. Selain karena akan menjadi edisi ke-47, Copa America edisi kali ini juga dianggap sebagai edisi paling kompetitif sepanjang sejarah. Hal ini terjadi karena Copa America 2024 akan melibatkan dua konfederasi sekaligus, yakni CONMEBOL serta CONCACAF. Kemitraan yang dijalin antara CONMEBOL dan CONCACAF pada September 2023 yang melahirkan pengumuman bahwa Amerika Serikat yang berada di wilayah CONCACAF akan menjadi tuan rumah Copa America yang notabene merupakan turnamen sepak bola antar negara Amerika Latin. Selain itu, jumlah peserta pada edisi kali ini meningkat dari biasanya hanya 10 atau 12 negara saja. Kali ini ada 16 negara yang akan berpartisipasi. Rinciannya 10 negara berasal dari CONMEBOL, sedangkan 6 negara lainnya berasal dari CONCACAF. Hal ini membuat Copa America 2024 terlihat sama persis seperti Copa America Centenario yang diselenggarakan pada tahun 2016 yang sama-sama melibatkan dua konfederasi. Namun sebenarnya dua edisi tersebut memiliki perbedaan mendasar dan tidak bisa dikatakan sama meskipun sekilas terlihat sama. Lalu apa yang membedakan Copa America 2024 dengan Copa America Centenario? Mengapa Amerika Serikat yang berada di benua Amerika Utara justru ditunjuk sebagai tuan rumah Copa America? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Copa America 2024 merupakan edisi ke-47 dari kompetisi antar negara terbesar di wilayah Amerika Latin atau edisi ke-47 jika kita turut menghitung Copa America Centenario. Turnamen ini biasanya diikuti oleh 10 negara anggota CONMEBOL, serta biasanya akan ada tambahan 2 negara tamu untuk menggenapi jumlah pesertanya menjadi 12 negara. Namun pada tahun ini menjadi edisi spesial karena CONMEBOL menggandeng CONCACAF dalam hal penyelenggaraan Copa America. Pada mulanya Copa America 2024 diperkirakan akan dimainkan di Ekuador sesuai dengan jadwal rotasi tuan rumah Copa America. Namun sayangnya pada November 2022, Ekuador justru menolak kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Kekosongan tuan rumah ini membuat Peru dan Amerika Serikat tertarik untuk menyelenggarakan turnamen terbesar di Amerika Latin tersebut. Kondisi ini membuat CONMEBOL mengajak CONCACAF untuk bermitra dan menyelenggarakan Copa America 2024. Amerika Serikat kemudian dipilih untuk menjadi tuan rumah Copa America tahun ini. Pemilihan Amerika Serikat sebagai tuan rumah sebenarnya bukannya tanpa alasan, sebab negara adidaya tersebut akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama dengan Kanada dan Meksiko. Copa America 2024 dinilai sebagai momen yang tepat untuk melihat persiapan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 nanti. Meskipun sebenarnya Amerika Serikat dan Meksiko sudah berpengalaman sebagai penyelenggara Piala Dunia pada edisi sebelumnya. Bahkan Meksiko sendiri sudah 2 kali menjadi tuan rumah kompetisi terakbar sejagat raya tersebut. Meski begitu, CONCACAF perlu melihat persiapan negara tuan rumah sebelum dimulainya Piala Dunia. Apalagi penyelenggaraan di 3 negara semacam ini merupakan hal yang baru, tidak hanya bagi CONCACAF, tetapi juga bagi FIFA itu sendiri. Maka kemitraan yang dijalin antara CONMEBOL dengan CONCACAF tersebut merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. CONMEBOL merasa Copa America 2024 akan semakin meriah dengan hadirnya negara Amerika Utara dan Karibia. Sedangkan CONCACAF dapat memantau persiapan Amerika Serikat sebagai salah satu negara penyelenggara Piala Dunia 2026. Copa America 2024 sendiri akan dimainkan di 14 stadion berbeda yang tersebar di 14 kota.
Ini merupakan rekor stadion terbanyak yang dipakai untuk menyelenggarakan satu kompetisi antar negara mengalahkan Euro 2020 yang lalu. Pemakaian 14 stadion tersebut sebenarnya bisa kita maklumi karena pada Piala 2026 nanti Amerika Serikat mengusulkan 11 stadion dari 16 stadion yang akan dipakai. Bertambahnya jumlah stadion yang dipakai untuk Piala Dunia 2026 selaras dengan bertambahnya jumlah peserta. Perlu diketahui bahwa pada Piala Dunia 2026 nanti akan diikuti oleh 48 negara. Maka FIFA membutuhkan stadion yang lebih banyak untuk mengakomodir peserta sebanyak itu. Pada Copa America tahun ini juga akan diikuti oleh 16 negara, di mana rinciannya 10 negara berasal dari CONMEBOL, sedangkan 6 negara lainnya berasal dari CONCACAF. Ke-6 negara CONCACAF tersebut diambil melalui CONCACAF Nations League musim 2023-2024. Jamaika, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat lolos ke Copa America 2024 sebagai semifinalis CONCACAF Nations League A. Sedangkan Kanada dan Costa Rica berhasil mendapatkan tiket melalui babak playoff. Khusus untuk Kanada, Copa America 2024 merupakan edisi pertama yang mereka ikuti. Sedangkan kelima negara tamu lainnya sudah pernah mengikuti Copa America pada edisi sebelumnya. Meksiko menjadi negara yang paling sering diundang untuk mengikuti Copa America. Tercatat mereka sudah 11 kali berpartisipasi di ajang Copa America. Sedangkan tuan rumah Amerika Serikat sudah 5 kali diajak mengikuti kompetisi ini. Bahkan Amerika Serikat sudah 2 kali ditunjuk sebagai tuan rumah Copa America. Menariknya, belum ada satupun negara tamu yang pernah menjuarai Copa America. Prestasi terbaik negara tamu yang pernah dicapai adalah posisi runner-up yang diraih Meksiko pada edisi 1993 dan 2001. Kala itu Meksiko nyaris saja menjuarai Copa America, andai tidak kalah dari Argentina pada tahun 1993 serta Kolombia pada edisi 2001. Sebenarnya format 16 negara yang menggabungkan negara CONMEBOL dan CONCACAF bukanlah hal yang baru di ajang Copa America. Sebelumnya pada Copa America Centenario yang diselenggarakan pada tahun 2016 silam, CONMEBOL juga pernah melakukan hal yang sama. Saat itu CONMEBOL mengadakan Copa America Centenario untuk memperingati 1 abad berlangsungnya kompetisi ini yang juga diselenggarakan di Amerika Serikat dan menjadi edisi pertama dari Copa America yang tidak dimainkan di negara Amerika Latin. Turnamen ini sebenarnya tidak masuk ke dalam hitungan edisi dari Copa America karena CONMEBOL menyelenggarakannya secara spesial di luar siklus 4 tahun sekali. Meski begitu, pemenang Copa America Centenario tetap diakui sebagai bagian dari sejarah Copa America itu sendiri. Namun juara Copa America Centenario tidak mendapat tiket ke Piala Konfederasi 2017, di mana jatah CONMEBOL diberikan untuk juara Copa America 2015. Kebetulan juara Copa America 2015 dan Copa America Centenario merupakan negara yang sama, yakni Chile, sehingga tidak ada permasalahan terkait jatah CONMEBOL pada Piala Konfederasi 2017. Sementara itu, Copa America 2024 bukanlah satu-satunya kemitraan yang dijalin antara CONMEBOL dan CONCACAF pada tahun ini. Sebelumnya, kedua konfederasi tersebut sudah menyelenggarakan CONCACAF Women Gold Cup 2024 pada bulan Februari yang lalu. Kala itu turnamen ini diikuti oleh 12 negara dengan rincian 8 negara berasal dari CONCACAF, sedangkan 4 negara lainnya merupakan tamu undangan dari CONMEBOL. Kemitraan yang dijalin CONMEBOL dan CONCACAF tersebut sepertinya memiliki dampak yang baik. Copa America menjadi lebih seru karena tambahan dari negara-negara Amerika Utara dan Karibia yang membuat jumlah pertandingan juga turut bertambah serta waktu penyelenggaraan yang lebih lama. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Footage ID lainnya.